berdaya saing atau tertinggal. Memutuskan hubungan kerja menempatkan pekerja dalam risiko ketidakpastian dan kemiskinan. Daya saing pekerja dan usaha mutlak ditingkatkan. Judul berita tentang ketenagakerjaan ini mendebarkan hati. Fenomena pemutusan hubungan kerja masih marak. Berita itu disertai data pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 25.000 lebih orang pada 2022, 359 lebih orang pada 2023, dan 23.421 orang pada Januari hingga Maret 2024. Orang-orang yang diputus hubungan kerjanya itu kehilangan sumber pendapatan utama. Akibatnya, mereka bisa kesulitan memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Lebih jauh lagi, kesejahteraan merosot. Tak mudah untuk mencari pekerjaan di sektor formal. Pilihan lain adalah mencari pekerjaan informal atau pekerja migran. Menurut definisi Badan Pusat Statistik, pekerja informal adalah pekerja berstatus berusaha sendiri atau pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian. Pada 2023, realisasi investasi di Indonesia 1.418 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja 1,823 juta orang. Angka serapan tenaga kerja per investasi 1 triliun berkurang dari tahun ke tahun. Industri bergeser dari padat karya ke padat modal. Di tengah perkembangan teknologi yang membawa konsekuensi berupa industri padat modal, Indonesia masih memerlukan investasi padat karya. Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia pada Februari 2024 yang memiliki 7,02 juta orang penganggur. Adapun dari 142,18 juta orang bekerja, lebih dari setengahnya atau sekitar 59,17% merupakan pekerja informal. PHK bisa terjadi karena berbagai sebab. Di antaranya, perusahaan kalah bersaing sehingga gulung tikar. Penyebab lain, perusahaan berusaha meningkatkan daya saing dengan meningkatkan kemampuan dan teknologi produksi sehingga memerlukan karyawan dengan kemampuan lebih tinggi. Karyawan dengan kemampuan yang sulit ditingkatkan akan tersingkir. Pekerja berdaya saing rendah menjadi rentan tergantikan. Faktanya, pada bulan Februari 2024, sebanyak 36,54% dari 142,18 juta penduduk bekerja berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Sementara lulusan diploma 4, S1, S2, dan S3 hanya 10,28%. Perbaikan daya saing pekerja tentu tidak bisa dituntaskan dalam semalam. Perlu niat baik dan semangat untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi pekerja yang diawali dari pendidikan mudah, murah, dan merata. Jika perlu, pendidikan vokasi. Susun peta jalan lebih dahulu agar kemampuan lulusannya sesuai kebutuhan industri sekian tahun mendatang. Perusahaan atau industri bisa dibantu meningkatkan daya saing dengan memperbaiki iklim berusaha, termasuk memberikan kepastian hukum, kemudahan mengurus izin, dan memberantas biaya di bawah meja. Jika iklim berusaha terjaga baik, perusahaan atau industri akan punya cukup dana dan energi untuk meningkatkan daya saing. PHK akhirnya bisa dihindari.